Pertama yang perlu kita pahami adalah memang Bukit Tinggi terlalu kecil. Jadi Ngareseno itu baru saja kita turun jembatan, setengah jembatan itu sudah milik Agam, ya. Setengah jembatan milik kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sungainya itu sendiri itu tanggung jawabnya PSDA provinsi. BSW Balai 5. Bukan BSW, nah, PSDA. PSDA Ya. provinsi. Kalau balai Tambuo itu balai. Nah, jadi masalah air di Bukit Tinggi ini, khususnya masalah drainase dan juga irigasi, itu yang menangani terlalu banyak. Ya. Agam, Agam, Bukit Tinggi, Balai Air, Balai Balai PSDA. Air, dan kemudian PKPSDA, Balai Jalan juga, karena drainase yang ada di sekitar bypass juga Ya. adalah balai. Nah, khusus Ngareseno itu 3, Ya. Bukit Tinggi, Agam, dan provinsi. Maka kemarin kita melihat langsung ke lokasi sampai ke arah sepadan dengan ini Lugupun, ya, sampai ke atas. Kita lihat permasalahan utamanya memang di satu sisi ini dampak, di satu ini karena kebijakan kita. Ya. Tahun 2007 itu ada SK Wali Kota tidak boleh mengambil sedimen. Ya. Berdasarkan kepada SK Gubernur tahun 97 itu ya. 97 92. Itu sejak tahun 92 kita tidak boleh mengambil sedimen, mengambil pasir di Ngareseno. Berdasarkan apa waktu itu? Karena dulu ini dikruk sebagai bisnis. Ya. Sehingga ketika pasirnya sudah kurang, itu tebing-tebing tebing-tebing area yang kemudian diuruk gitu. Akhirnya terjadilah keputusan SK Gubernur tahun 92 tidak boleh lagi pengurukan. Ketika pengurukan tidak terjadi, sementara sedimen itu turun terus. Ya, tambah. Apa yang terjadi? Naik. Ya. Dulu di bawah jembatan itu truk bisa lewat keluar masuk. Gitu. Sekarang tinggal kita manjat aja lagi gitu. Prediksinya mungkin sekitar 4-5 meter itu sudah sedimen itu sudah tertanam. Sehingga lebih tinggi pula sedimen sungai ketimbang perkampungan yang ada di bawah sedikit itu, tempat parkiran itu. Ya, ketika air kemarin datang, larinya malah ke perkampungan. Ke hunian. Ini suatu permasalahan. Maka ketika kita sudah diskusikan kemarin ketika Pak Gubernur, kita minta ayo kita rapat bertiga, baik itu Agam, Bukit Tinggi, dan BKPSDA. Alhamdulillah kemarin kita selesai. Kita akan buat 3 ini ya, 3 etape ya. Yang jelas yang pertama itu crash program sekarang. Kalau crash program sekarang itu kita normalisasi sekitar 2 kilo dari Ngaresampi sampai di bawah jembatan. Jadi di bawah jembatan sekitar 700 meter, dari atas jembatan ke Ngaresampi itu 1 kilo 300 meter, itu 2 kilo. Itu kita normalisasi. Lebih tinggi ya? Itu kita mintanya kemarin, minta Pak Gubernur jadikan ini dan masuk tanggap darurat, sehingga bisa dikerjakan hari ini juga. Alhamdulillah mesin sudah turun langsung kemarin ya. Sudah turun 2 mesin kita 1, mesin dari BKPSDA 1, dan juga kita minta Agam, dan Agam belum bisa karena masih terlalu banyak kerjaan yang harus dikerjakan di Agam. Nah, alhamdulillah sekarang sudah mulai kerja. Nah, ini nanti kalau ini sudah menjadi tanggap darurat, maka bukan hanya 2 mesin turun, ada beberapa mesin, karena kalau tidak segera, kalau hanya 2 itu nanti datang lagi hujan, udah kena lagi, hujan kena lagi. Nah, jadi insya Allah lah dalam waktu cepat, mungkin dalam 3 atau 4 hari ini akan turun mesin lagi kalau sudah ada tanda tangan gubernur, kalau ini tanggap darurat. Nah, tapi keduanya adalah penguatan tebing-tebing tebing-tebing yang di atas dari Ngaresampi. Di atas Ngaresampi itu sangat banyak, bahkan ada tebing yang tinggi persis sepadan dengan Birugopun. Ya. Itu kita coba diskusikan dengan penduduk kampung itu ada tebing yang sudah prediksi sudah 100 meter longsor. Jadi tebingnya lurus sekali. Nah, kalau ini kena hantam lagi di bawahnya, runtuh lagi gitu. Terjadi penyempitan. Terjadi penyempitan. Bukannya penyempitan, langsung itu
datar semua sungai itu lagi gitu. Nah jadi setelah kita juga lihat longsoran itu memang lokal, Ya. artinya yang persis ngarai. Dan sumbernya ada 3 itu. Pertama yang dari Parabe, kemudian yang dari Gunung Merapi, kemudian dari Gunung Singgalang. Ya. Ada 3. Oh. Nah, itu bersih semuanya, airnya bersih semuanya. Kalau yang tiga itu, tinggal mungkin yang di lokal ini, yang di Ngarai ini memang kita pelihara. Gitu. Nah itu kita buat penguatan tebing. Kemudian yang ketiganya kita akan rancang benar jadi 2025 ini kita minta ke Pak Gubernur kita rancang benar secara utuh tentang Ngarai Siano ini. Jadi kita koordinasikan Jam itu, dengan Pak. Geopark. Geopark. Jadi memang dia menjadi destinasi wisata yang baru gitu ya. Tambahan yang baru gitu ya. Ya, jadi saya melihat dari Birugo itu ada agak landai, itu bisa kita masuk jalan kaki ke bawah dari Birugo. Hanya dari Birugo Puun itu, dari Birugo Puun itu memang jalan sempit ya ke arah lapangan bola kaki itu, sempit. Dari situ ke bawah itu ada jalan bisa masuk ke bawah dan itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu tinggi. Nah, apakah kemarin itu-itunya, apakah kita akan buat itu destinasi wisata jalan kaki atau pakai kendaraan? Nah, di bawah itu kan kalau sudah datar itu bisa jadi tempat trek, off-road, gitu ya. Bisa dibuat. Ternyata dulu katanya di zaman Belanda di situ ada lapangan golf. Di bawah situ ada lapangan golf. Gitu. Ada lapangan golf, ada juga bendungan di situ. Wah itu luar biasa itu, kita teman-teman luas. Sangat luas sekali. Nah sekarang udah datar jadi sungai gitu. Kalau jadi untuk off-road kan luar biasa gitu. Nah itu kita rancang, tapi itu kita rancang secara keseluruhan dari atas sampai kemudian sampai ke bawah, sampai ke Jenjang Seribu. Nah kita rancang sehingga ada tempat wisata yang luar biasa ke depannya. Kita tambah di situ. Nah di wisata air itu di Ngarai Sampi itu luar biasa. Ngarai Sampi itu yang lain itu sampai 25 meter ya. Di Ngarai Sampi itu sekitar 4 atau 5 meter. Nah, dan itu tidak runtuh sampai sekarang. Padahal sudah dihantam segala macam, berarti ini kekuatannya luar biasa. Nah, di sini akan kita buat nanti seperti cek dam atau bendungan. Nah, air di atas terkumpul, nah itu tempat wisata air di situ. Cuman jalan masuknya kan nggak ada kalau ke situ. Iya, nggak ada jalan masuk nggak ada. Nah makanya dari Birugo kita masuk. Nah ini rancang bangun ke depannya. Jadi tempat area wisata yang luar biasa nanti di Ngarai itu sampai ke bawah. Tinggal mungkin karena memang ini penataan saja Pak. Nah penataannya bukan masalah itu. Ini setengahnya mungkin milik Agam, setengahnya mungkin tinggi. Dan kita nggak bisa berbuat apa-apa kan kecuali yang bagian kita. Kita. Nah, makanya kemarin saya bercanda sama Pak Wali Nagari, Nyawali udah serahkannya ke Bukit Tinggi nih. Jadi tetap saja pemerintahnya Nagari Siano, ya, tapi administrasinya ke Bukit Tinggi. Sehingga kita garap bersama. Pertama Nagari Siano, kemudian kedua Nagari Sorojo, Gugu Rendah, kemudian Kota Gadang. 3 itu masuk itu untuk Nagari tadi? Sarojo atau Gugu Rendah. Gugu Tabik Sarojo ya. Gugu tinggi itu ya. Gugu Tabik Sarojo, Kota Gadang, dan kemudian Siano. Wah, kalau ini berkolaborasi kita membangunnya, itu dahsyat gitu. Ini menjadi area wisata yang sangat luar biasa untuk Bukit Tinggi. Jadi belum. Nah kan nanti kalau seandainya ada ngapain itu pacu sampan di mana, di Ngarai. Itu kan dahsyat. Di mana Ngarai Bukit Tinggi gitu. Nah ini ide-idenya, tapi itu dalam perencanaan. Jadi kita buat insya-Allah kita coba rancang ke depan secara utuh gitu. Jadi kita minta pada Pak Gubernur, kita minta ini kita rancang secara utuh dari sehingga menjadi menjadi areal yang sangat luar biasa, termasuk sedimen tadi. Nah, yang ada pengelolaan sedimen. Artinya nanti
Misalnya kalau sekarang untuk yang jelas tuh bisnis tidak boleh. Ya. Sementara pasir nomor 1 Ya. di Sumatera Barat pasir terbaik itu. Ya, berat ya. Milik besi kalau diangkat. Lengket kalau di orang Tukangan tuh lengket. Kalau lengket dia. Daya rekatnya Pak. Mungkin nanti mungkin sekali sekian kita keruk, hasilnya kita serahkan ke negari. Ya. Nah, jadi itu luar biasa lah peluang nanti ke depan. Jadi banjir mungkin yang ke-6 kalinya, maka pihak kelurahan beserta Pemko telah mengadakan rapat di kantor Lurah Kayu Kubu, membicarakan bagaimana langkah selanjutnya yang akan diambil. Kemarin hari Selasa sudah diadakan pertemuan dengan pihak PU Provinsi, dan yang mewakili dari Kelurahan Kayu Kubu adalah LPM. Dan kata LPM hasil dari rapat itu telah dilaksanakan normalisasi yang di Ngarai. Berapa hari tuh biasanya tuh Itu di mana itu kami tidak tahu Bu, adanya cuman PU Provinsi yang mengerjakan. Oh gitu ya. Berarti bekerja sama ya dengan Pemko Bukit Soalnya Tinggi. kan Ngariseno itu kan provinsi yang punya. Provinsi yang punya. Oh, gitu. Tapi Pemda sudah turun semua, seperti dinas PU, BPBD udah semua Bu. Oh gitu. Iya. Bagaimana dengan mungkin ada musibah korban yang terkena musibah banjir itu? Ya. Sementara korban di Ngarai ada 7 rumah, 7 rumah. Dan 14 kakak. 14 kakak. Bantuan yang telah diberikan rasanya udah mencukupi dari apanya. Cuman korban kalau terjadi bencana siang hari mereka mengungsi ke atas Ibu, ke tempat Oh gitu. saudaranya. Oh begitu ya. Memang udah ada penanggulangannya ya, udah ada tempatnya. Kalau boleh tahu apa saja yang diberikan, bantuan yang diberikan oleh pemerintah? Iya. Sementara ini udah banyak, sudah perhatian dari pemerintah sudah banyak yang kami terima, masyarakat kami terima. Misalnya ini tuh dari Basnas, misalnya makan ada 3 kali sehari, itu pun sudah diapakan melalui dinas sosial. 3 kali sehari itu Bu, untuk orang Goro, untuk masyarakat terdampak. Juga bantuan uang dari Basnas sudah 500 per kakak. Oh 500 per kakak, iya. Dari bank juga ada, dari BCA udah memberikan bantuannya. Di samping itu juga masyarakat kami melalui PSM mengumpulkan ke masyarakat. Oh gitu, sumbangan ya. Sumbangan. Oke, terima kasih Bu. Iya.